Masih Info TV kembali hadir menemani Anda, di mana saat ini program spesial event sidang tahunan MPR DPR DPD Republik Indonesia tahun 2026 akan berlangsung pada hari ini, di mana salah satu prioritas pemerintah yakni terkait dengan ketahanan pangan juga nantinya akan dibahas begitu. Terkait ketahanan pangan mewujudkan kemandirian untuk Indonesia berdaulat, di mana saat ini kita juga akan mengetahui lebih dalam lagi apa itu terkait ketahanan pangan. Dan saat ini luar biasa sekali narasumber yang sudah bergabung bersama kami, yakni ada Abang begitu ya, Abang Batra Bano. Halo Abang, apa kabar? Ya, baik. Luar biasa hari ini. Oke, Batra Bano ini merupakan perwakilan dari juru bicara Partai Gerindra, di mana kita juga akan mengulik lebih dalam begitu terkait dengan ketahanan pangan. Baik, Abang, kita mulai aja kali ya, Bang ya. Bang, ini kan pemerintah sedang menggencar-gencarnya begitu kan terkait dengan ketahanan pangan untuk Indonesia, untuk masyarakat begitu. Sebenarnya strategi apa sih, Bang, yang dilakukan pemerintah untuk ketahanan pangan ini, Bang? Ya, tentu ketahanan pangan ini bagian dari PKPN atau Program Kerja Prioritas Nasional Presiden Prabowo. Nanti juga akan disampaikan pada saat beliau berpidato, terutama berkenaan bahwa mengenai ketahanan pangan tidak hanya produktivitas petani kita atau nelayan kita yang akan bagaimana ikut naik, tetapi juga mereka juga, petani kita, nelayan kita juga harus ikut naik kelas, dalam artian bahwa pendapatan, penghasilan mereka juga harus terus bertumbuh. Makanya program-program tentang ketahanan pangan ini banyak sekali ya, terutama misalnya bagaimana kemandirian pangan harus tercipta, terus kemudian berkaitan dengan nelayan kita, nelayan Koperasi Merah Putih juga terus digenjot agar fasilitas-fasilitas mereka diperbaiki sehingga mereka produktivitasnya bisa terus bertambah dan meningkat. Baik, kalau misalnya boleh lebih jelas lagi begitu, Bang, terkait regulasi apa saja nih yang diperlukan untuk memperkuat pertahanan ini, Bang? Ya tentu ya, terutama saya juga ya di Komisi 2 ya, istilahnya itu ada lahan sawah yang harus dilindungi, tidak boleh dia beralih fungsi ke istilahnya dari lahan sawah terus kemudian ke industri atau ke perumahan. Nah ini Pak Prabowo sangat konsen di situ supaya jumlah sawah kita itu tidak beralih fungsi sehingga produktivitasnya juga makin terus bisa ikut bertambah. Terus kemudian nelayan kita disiapkan namanya nelayan Koperasi Nelayan Merah Putih. Di sana nanti akan disiapkan cold storage-nya, jadi pada saat mereka melaut, terus kemudian di musim angin barat itu mereka juga bisa nyimpan ikannya di cold storage sehingga tidak busuk ya. Jadi mereka juga bisa menjual ke tempat-tempat lain, disiapkan perahu-perahu nelayannya untuk kemudian bagaimana nelayan itu bisa melaut dan produktivitas tangkapannya itu juga bisa ikut naik. Kalau boleh tahu nih, Bang, Abang kan dari Partai Gerindra sendiri begitu kan, melihat program ini optimis nggak, Bang, untuk masyarakat sendiri begitu, Bang? Ya tentu ya, program strategis pemerintah Prabowo kan insya Allah akan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama masyarakat kita yang kelas kelas menengah ke bawah. Dan itulah tadi, kalau kelas menengah ke bawah kan banyak mereka kan berpenghasilannya rata-rata mereka petani dan nelayan, dan maka dari itu kita harus dorong terus agar mereka ikut bertumbuh dan sesuai dengan tema pidato Presiden bahwa bagaimana mewujudkan ketahanan pangan, tetapi juga para petani dan nelayan kita juga ikut naik kelas. Baik, tadi kan Abang ngomongin soal ini kan bagian dari tantangan begitu ya. Sebenarnya tantangan yang paling sulit itu apa, Bang? Selain dari mungkin masyarakat ini mungkin menengah ke bawah begitu, Bang. Apalagi yang menjadi tantangan pemerintah tersendiri untuk program ini sih, Bang, sebenarnya, Bang? Tantangannya adalah kita harus merubah mindset ya, terutama anak-anak muda kita kan. Anak-anak muda kan nggak ada yang bercita-cita jadi petani atau jadi nelayan, padahal kan negara-negara lain justru yang banyak kaya itu adalah bagaimana mereka konsen di pertanian, tetapi tentu yang hilirisasi ya, bahwa pertaniannya juga harus dikelola secara modern. Dan banyak sekali sebetulnya anak-anak muda kita kita harus dorong ke sana, dan sekarang sudah banyak anak-anak muda yang berhasil di bidang pertanian dan perikanan. Maka dari itu kita harus terus mendorong agar bagaimana mindset anak-anak muda ini bahwa penting loh kita jadi petani, tapi petani yang dikelola tentu secara modern sehingga produktivitasnya juga bisa meningkat. Dan itulah tujuan kita, mendorong agar bagaimana bukan hanya sekedar mewujudkan ketahanan pangan, tetapi
pertanian dan nelayan ini juga harus menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi anak-anak muda kita, sehingga mereka tidak bercita-cita untuk jadi PNS semua, jadi ASN semua. Jadi kita dorong agar mereka mindset-nya lebih kita arahkan agar UMKM yang bergerak di bidang pertanian juga bisa bertumbuh dengan cepat dan lebih baik. Baik, artinya program pemerintah ini memang sebenarnya disiapkan begitu mulia begitu ya Bang ya? Iya. Bukan hanya untuk kalangan yang kita bilang sudah berumur, tapi juga memang dipersiapkan dari yang anak muda kita agar ke depan ya penting ya, apalagi situasi global kita tahu penuh ketidakpastian, terjadi perang di mana-mana. Yang paling kita butuhkan, yang harus menopang kita itu adalah bagaimana mewujudkan ketahanan pangan itu agar ketersediaan bahan atau stok untuk konsumsi kita bisa kita jaga dengan baik. betul sekali. Sebenarnya target utamanya apa sih Bang dari ketahanan pangan ini Bang? Iya, tentu untuk memastikan bahwa masyarakat kita harus aman dari harus bisa makan. Ya kan, jadi harus kita penuhi kebutuhan dasar atau kebutuhan pokok rakyat kita, dan Pak Prabowo sangat konsen di sana. Dan karena kan bacaan Pak Prabowo kan panjang ya terhadap situasi-situasi global yang penuh ketidakpastian ini, ya itu yang paling basic. Ya kita harus memastikan bagaimana stok pangan kita terjaga dengan baik sehingga rakyat kita tidak ada yang kelaparan, mereka bisa terjaga dari itu. Betul sekali. Bang, kalau boleh tahu nih Bang, harapannya mungkin dari Abang sendiri ini mewakili Partai Gerindra sendiri, harapannya apa sih Bang terciptanya program ketahanan pangan ini Bang? Ya tentu kita ingin memastikan ya bahwa negara terus hadir untuk semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali, dan terutama bahwa berkaitan dengan penciptaan lapangan kerja juga harus terus didorong di berbagai sektor, terutama terkait dengan pertanian dan nelayan ini. Jadi kita harus mulai menciptakan istilahnya itu bahwa UMKM yang bergerak di bidang pertanian dan nelayan itu juga harus ikut terus bertumbuh dan naik kelas. Agar bertumbuh dan juga naik kelas nih Bang, sinergi dari pemerintah daerah, kemudian juga dari pemerintah pusat dan DPR, ini apa bentuk sinerginya nih Bang? Iya, semua harus bekerja sama ya antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan terutama dari DPR untuk memastikan kebijakan-kebijakan dan politik anggaran kita harus berpihak terhadap para petani dan nelayan kita. Ngomongin anggaran nih Bang, untuk anggarannya sendiri memang apakah cukup begitu Bang untuk program prioritas salah satunya ini Bang? Ya tentu kan sudah digagas oleh Presiden Prabowo dan nanti akan disampaikan dalam pidato beliau, dan tentu saya tidak boleh mendahului ya, kita lihat nanti penyampaian Presiden Prabowo dalam pidatonya berkaitan dengan porsi program ketahanan pangan ini, berapa porsinya nanti akan disampaikan oleh beliau di Siap, kami menunggu informasi lebih lanjutnya Bang. Terima kasih banyak atas informasinya. Pemirsa, itu tadi terkait dengan ketahanan pangan yang dimana ini merupakan salah satu program nasional yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto, yaitu pemerintahan Indonesia untuk masyarakat, tentunya untuk masyarakat lebih sejahtera, bukan hanya dari kalangan rendah tapi juga untuk seluruh masyarakat di Indonesia. Dari Jakarta, Dea Mulia, Simpo TV melaporkan.